masih nggak macam-macam ya ngajian ya. Oke. Majelis saya insyaallah jadi majelis yang nambah awak dhewe tambah cinta marang Kanjeng Nabi ya. Amin ya Allah. Sampe nek takok sapa ulama sing maca dalail kabeh. Kabeh. Kabeh para ki para habaib maca dalail. Iki ada nyicil. Ya, Nggih, nyicil niru-niru napa amalane wong bi. Iya. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulika Sayyidina Maulana Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi fid dharain. Amin amin ya rabbal Alamin. Hikmah ke-51. Qala radhiyallahu anhu, sakhir aklaka li ilmik. Kuasai akalmu dengan ilmumu. Wasakhir nafsaka li aklik. Dan kuasai nafsumu dengan akal. Nah, manusia itu punya namanya Akal. Akal itu bagi ilmu ibarat pijakan. Kata Imam Ghazali, apa bedanya akal dengan ilmu? Akal itu ibaratnya adalah matahari, ilmu adalah Cahaya. cahayanya. Ya. Jadi kuasai akalmu dengan Ilmu. Nek kate ilmu biasa Ngakali. Ya nona ngakali digawe napa? Ngakali. Ya bagaimana? Kemudian kuasai nafsumu dengan akalmu ini berentetan. Nggih, termasuk hal sing paling luar biasa, hadiah paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah kita diberikan hadiah akal. Nikmat iki. Terkadang hewan itu punya otak tapi tidak punya akal. Manusia punya otak, punya Akal. Ada 3 makhluk yang Allah berikan akal. 1 manusia, 2 jin, 3 malaikat. Makanya dalam surat Al-Quran, Alhamdulillahirabbil Alamin. segala puji bagi Allah yang menguasai al-alamina, pakai jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim berarti yang berakal. 3 makhluk yang berakal. Jin, manusia, malaikat. Yang berakal aja yang ngatur Allah, apalagi yang tidak berakal. Ya. Rek. Berarti gini, menungso iku akal nafsu. Akal mulai sampai dikuasai nafsu, aku bakal luwe kejem timbang hewan, luwe jahat timbang setan. Bagaimana saya menguasai akal saya supaya tepat sasaran dan bagus hasilnya? Dengan ilmu. Bagaimana saya menguasai nafsu saya? Dengan akal. Paham ya? Lah, nafsu iki ambek akal ya, nafsu dengan akal. Ini kalau nafsu ini tidak dikuasai dengan akal yang sehat, maka nafsu yang akan menguasai akal. Wis. Hewan kok setan. Alhamdulillah min. Bagaimana menguasai nafsu? Dengan akal. Bagaimana menguasai akal? Dengan ilmu. Pakailah ilmu dan pakailah akalmu untuk menguasai nafsu. Tanpa ilmu tidak bisa akalmu itu menguasai nafsu. Mula terkadang ana wong pinter digawe akale cuma gak iso nguasai nafsu. Perlu nguasai nafsu ini. Pinter akhirnya minteri. Ya pinter cuma gak bener akhirnya ngono lho ya. Kurang bener. Ada orang pinter ada bener. Hasil setan bisikan kita, akal kita milih baik atau benar, baik bagus atau jelek, ilmu nanti yang ngatur.
Bagus itu ini. Buruknya ini. Ini ilmu. Naik motor di tikungan itu lari 120 atau 30 40 ya. Punya akal. Ya pelan harusnya. Harusnya Pelan. Pelannya seberapa? 40 lah. Nah, ini ilmu. Nanti kalau jalannya itu ada pasirnya. Wah, itu berarti saya harus hati-hati, harus lebih hati-hati. Karena pasir itu adalah gampang gawe sepeda motor pleset. Ini ilmu, ngono lho. Paham ya? Nah, akalnya dipakai dengan ya, seperti matahari ada cahayanya. Kemudian nafsu pakai akal. Bener tak gak enggak lakoni. Aku gak ilmu itu bener apa enggak? Paham ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli syai'in da'amah." Segala sesuatu itu punya pancang. Punya Patokan. Wa da'amatul mukmin aqlu. Patokan mukmin adalah akal. Dan tergantung akalnya fa biqadri aqli takunu ibadatu rabbi. Tergantung akalnya begitu juga ibadahnya kepada Tuhannya. Semakin bagus akalnya, maka ibadahnya akan semakin bagus. Ama sami'tum qaulal fajir inda nadamati. Apakah engkau tidak pernah mendengar ucapannya seorang yang tercela ketika dia menyesal? Lau kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami mendengar dan menggunakan akal kami, maka kami tidak akan menjadi golongan orang-orang ashabus sa'ir, orang-orang yang masuk neraka. Ya. Sebagian orang ahli adab mengatakan sadiqu kulli mri'in aqlu. Teman terdekat seseorang adalah akalnya. Wa aduwuhu, dan musuhnya orang tersebut adalah jahluhu, kebodohannya. Khairul mawahib al-aqlu. Pemberian paling bagus akal. Bukan lain-lainnya. Duduk. Kon kayak ganteng duduk, kadang wong ganteng gak akalnya gak digawe. Gak berak. Ya, merugikan orang banyak akhirnya. Kadang wong terkenal akalnya gak digawe, merugikan orang banyak. Wa syarrul masaib al-jahlu. Sejelek-jeleknya musibah kebodohan. Musibah tanah longsor, musibah banjir, musibah ditipu orang. Belum. Bodoh, nah itu musibah. Gak ngerti persiapan akhirat, itu musibah itu sudah. Paling nemen. Musibah paling banjir juga musibah, cuma di atasnya banjir kebodohan. Gunung meletus musibah, di atasnya itu ada enggak musibah? Ada apa? Kebodohan. Ditipu orang itu musibah, ada enggak atasnya? Kebodohan. Nah, ya. Jadi nek wis awak mate sambat ya kena musibah ngene sambat, kena musibah ngono sambat. Kok kena musibah bodoh gak sambat? Gak gelem ngaji. Lah iki sik kurang iki berarti ya musibah nih. Yazinul fata fin nasi sihhatu aqlihi wa in kana mahdhuran alaihi makasibuhu. Seorang pemuda itu menghiasi dirinya di antara manusia yang lainnya itu dengan sehatnya akalnya. Pemuda itu akan bermanfaat ketika akalnya sehat. Walaupun dia itu kesusahan untuk mencari pekerjaan. Kerjaannya biasa, cuma akalnya sehat. Dijak musyawarah nyantol, wong dolek jalan keluar dapat. Paham? Akalnya sehat. Orang sedih ke dia balik senang. Orang sumpah ke dia balik mendapatkan jalan keluar. Ya, dijak musyawarah bisa begini aja, ini aja. Yasinul fata fin nasi qillatu aqlihi wa in karumat raquhu wa manasibu. Lah elek-elek wong lanang pemuda itu di antara manusia yang akalnya tidak sehat. Walaupun banyak hartanya dan bagus nasabnya, anak sopo, anak iki kiai, anak opo, anak wong
nasabe apik, turunan raja to ya apa. Cuma kalau akalnya jelek, ya sih elek di antara manusia. Kenapa? Gregetno ya, gregetno. Nganyelke. Ya nganyelke. Perilakunya ndak bagus. Bukan menunjukkan perilaku seseorang yang terhormat. Paham nggih? Kenapa? Akalnya ndak sehat, ndak cerdas. Ya'ishul fata bil akli fin nasi innahu 'alal akli yajri ilmuhu wa tajaribuhu. Seorang pemuda itu hidup dengan akalnya di antara manusia. Karena dengan akalnya, ilmunya dan omongannya akan diterima di antara manusia. Bagaimana dia harus bertutur kata, oh dengan orang yang seperti ini begini, oh datang seperti ini begini, iso deh, bisa gak kabeh digasak ya, gasak podo kabeh ya, repot. Wa afdalu kasmillah lil mar'i aqluhu. Paling afdol yang Allah berikan bagi seseorang adalah akalnya. Jadi kalau Anda melihat orang dikasih akal yang cerdas, akalnya main sehat, itulah yang harus kita iri. Paham ya? Falaisa minal asya'i syai'un yuqaribuhu. Tidak ada yang nyamanya. Contoh akal yang sehat, contoh. Hidup di dunia maksimal 70-80 tahun. Di akhirat selamanya. Belum lagi pertanyaan kubur, belum lagi hari bangkit, belum lagi hisab, belum lagi hitungan timbangan amal, belum lagi ngelewati jembatan Sirat. Fazaul akbar, situasi sing genting kok bakal. Akali gak main. Dheweane tidak mempersiapkan hari akhir. Gak main, sing dipersiapno dunyane tok. Hidup di dunia tok disiapno. Ya gak main namanya. Akalnya kurang sehat. Titelnya profesor. Jangankan satu titel profesornya, 5, 6, 7 profesor, baru doktor ping 8 maneh ngene. Murine SKCK opo PPK opo MCK ya kan ya. Murine tuwa maneh. Tapi dia tidak ada persiapan untuk akhiratnya. Akalnya enggak baik. Akalnya enggak baik. Idza akmalar rahmanu lil mar'i aqlahu faqad kamulat akhlaquhu wa ma'arifuhu. Kalau Allah memberikan kesempurnaan akal kepada seseorang, maka dia akan sempurna semuanya, akhlaknya, ibadah. Amin. Masyaallah. Kamu awak dhewe dikek akal sing sehat. Amin ya Allah. Anak putune awak dhewe dikek akal sing sehat. Amin ya Allah. Dikek ilmu sing manfaat dan nafsune awak dhewe nafsune mutmainnah. Amin Allahumma amin. Di akale sehat, ilmune manfaat, nafsune mutmainnah. Barokah Al-Fatihah. Amin. Amin.